Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Oke guys, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang Perang Uhud. Nah, jadi sebelum itu kita sudah membuat mikroblog sirah tentang Perang Uhud. Oke, yang pertama ada penyebab Perang Uhud. Nah, jadi Perang Uhud terjadi pada tahun 625 Masehi antara kaum muslimin Madinah dan kaum Quraisy Mekah. Jadi Perang Uhud ini perang yang terjadi di antara dua kaum muslimin Madinah dan kaum Quraisy Mekah. Penyebab utamanya adalah karena keinginan kaum Quraisy membalas kekalahan mereka dalam perang Badar. Nah, jadi penyebab dari perang Uhud ini karena saat perang Badar kaum Quraisy Mekah mengalami kekalahan dan mereka ingin membalaskan dendamnya kepada kaum muslimin di perang Uhud. Nah, mereka ingin menghancurkan kekuatan Islam yang semakin berkembang di Madinah. Nah, pada saat itu kaum muslimin Madinah itu baru saja pulang dari perang Badar. Namun dari kaum Quraisy mengajak untuk perang lagi untuk membalaskan dendamnya. Nah, lalu ada jumlah pasukan perang Uhud. Nah, jumlah pasukan perang Uhud di kalangan kaum muslimin Madinah awalnya ada 1.000 orang. Tapi setelah 300 pasukan mundur, 300 pasukan mundur itu karena adanya pengkhianatan, adanya pembelotan dari kaum muslimin pada saat itu. Lalu tersisa hanya 700 orang. Di antaranya 600 pejalan kaki, 100 pasukan berkuda, dan 50 pasukan pemanah di bukit yang diletakkan di atas bukit. Nah, selain itu, kaum Quraisy Mekah berjumlah totalnya ada 3.000 orang dengan 2.700 pejalan kaki dan 200 pasukan berkuda, dipimpin oleh Abu Sufyan dengan Khalid bin Walid sebagai komandan berkuda. Nah, pada saat itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Dan hebatnya lagi, perbedaan ini sangat jauh. Kaum muslimin hanya 1.000 orang, yang awalnya 1.000, tetapi tinggal 700 orang melawan 3.000 pasukan. Nah, dan dikomandani oleh Khalid bin Walid, kaum Quraisy pada saat itu. Nah, lanjut, yaitu pembelotan pasukan saat perang. Nah, yang sebelum saya bilang tadi, sebelum pertempuran dimulai, Abdullah bin Ubay bin Salul, pemimpin kaum munafik, membelot dan membawa 300 pasukannya kembali ke Madinah. Ini membuat pasukan muslim hanya tersisa sekitar 700 orang. Nah, pembelotan ini yang dimaksud adalah yang dari 1.000 orang pasukan kaum muslimin itu dibuat mentalnya itu agak kurang oleh Abdullah bin Ubay bin Salul. Nah, jadi 300 orang ini kembali ke Madinah, dan sisa pasukan muslimin saat itu hanya 700 orang. Lanjut, pertarungan dalam perang Uhud. Nah, ini adalah peperangan, situasi peperangan pada saat itu. Pada awal pertempuran kaum muslimin unggul. Nah, perang Uhud ini sebenarnya kaum muslimin sudah unggul. Namun Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi Muhammad SAW, dan pejuang lainnya berhasil memukul mundur pasukan Quraisy. Namun situasi berubah setelah kesalahan fatal terjadi di pihak Muslim. Nah, jadi awalnya itu perang Uhud
itu kaum muslimin sudah unggul, sudah berhasil memukul mundur kaum Quraisy. Bayangkan dari 700 orang melawan 3.000 orang. Nah, di situ kaum Quraisy udah mundur sebenarnya. Namun karena kesalahan fatal, jadi situasi itu langsung berubah. Nah, situasi yang dimaksud tadi, kesalahan itu adalah kesalahan para pemanah. Nabi Muhammad SAW telah memerintahkan 50 pemanah di Bukit Uhud untuk tetap di posisi mereka, apapun yang terjadi. Namun ketika melihat kaum Quraisy mundur, sebagian besar pemanah turun dari bukit untuk mengumpulkan harta rampasan atau ghanimah. Nah, jadi sebelum perang itu Nabi Muhammad sudah menyusun strategi untuk memerintahkan 50 pemanah di Bukit Uhud untuk menembakkan kaum Quraisy yang ingin maju ke pasukan umat muslim. Namun ketika kaum Quraisy mundur, para pemanah ingin mengambil ghanimah-ghanimah karena udah banyak harta berserakan. Dia mengambil ghanimah dan keadaan pasukan kaum muslimin setelah kesalahan para pemanah karena posisi strategis di bukit ditinggalkan Khalid bin Walid yang saat itu masih berada di pihak Quraisy, memanfaatkan celah ini dan menyerang dari belakang. Pasukan muslim yang tadinya unggul menjadi kacau, bahkan Nabi Muhammad sempat terluka. Nah, jadi setelah 50 pasukan pemanah turun, sisalah 10 pasukan. Dan Khalid pada saat itu orangnya cerdas. Dia langsung memutari bukit dan mematikan semuanya. Nah, jadi pada saat itu kaum muslimin telah unggul, tapi karena adanya kesalahan para pemanah, jadi situasi jadi terbalik. Dan bahkan Nabi Muhammad sempat terluka. Nah, untuk jumlah korban jiwa saat itu, kaum muslimin kurang lebih 30 orang gugur, termasuk Hamzah bin Abdul Muthalib. Nah, jadi Hamzah bin Abdul Muthalib ini paman Nabi, dia gugur mati syahid insya Allah di peperangan Uhud karena ditombak oleh orang Quraisy. Nah, lalu jumlah korban jiwa dari kaum Quraisy kurang lebih ada 30 orang. Lalu hikmah dari perang Uhud, hikmah yang bisa diambil dari perang Uhud ini adalah satu, taat kepada pemimpin. Kenapa? Karena kesalahan pemanah tadi menjadi pelajaran penting. Karena kita tuh harus taat kepada pemimpin. Apapun yang mereka lakukan, kita harus taat kepada pemimpin. Lalu yang kedua, jangan tergesa-gesa. Kenapa? Karena keserakahan membawa kekalahan. Karena tadi para pemanah mereka ingin sekali mengambil harta ghanimah, harta rampasan perang. Nah, itulah yang menyebabkan kekalahan pada perang Uhud. Lalu ada ujian dan kesabaran. Kebenangan butuh perjuangan. Mengapa? Karena ujian dan kesabaran ini sudah dihadapi oleh umat muslim pada saat itu. Keempat adalah bukan soal jumlah, tetapi soal iman, strategi, dan disiplin yang lebih penting. Kenapa? Karena dari 700 orang umat muslim melawan 3.000 orang, awalnya kita bisa menang. Cuman karena kesalahan para pemanah itu bisa membalikan situasi. Nah, jadi bukan soal jumlah, tapi iman kita pada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.